Ketika jasadiah kita sakit, segera kita berobat. Dan ketika ruhiyah kita sakit, segera tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Sohib Karib At-Taqwa yang dirahmati Allah dimanapun saja Anda berada. Yang sekarang kita tahu bahwa virus corona ini sudah menjadi momok yang sangat mengerikan. Seakan-akan orang banyak yang lebih takut kepada virus corona ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ke masjid takut, bersalaman takut. Tegur sapa sudah mulai hilang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yatafarraqa." Ketika ada dua orang muslim, dia berjabat tangan, lalu dia bermusafahah keduanya. Yatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yatafarraqa. Ketika ada dua orang muslim berjumpa lalu dia berjabat tangan, bersalaman, maka sebelum dia berpisah, Allah akan ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni Allah. Akhirnya sekarang orang bersalaman takut, bermuajahah takut, lalu bertegur sapa takut, ngobrol takut, yang ada semua mukanya pada ditutup. Curiga, jangan-jangan yang di samping saya corona, jangan-jangan yang di belakang saya kena corona. Akhirnya kita saling mencurigai antar saudara sendiri. Maka itu Sohib Karib At-Taqwa yang dirahmati Allah. Kalau kita tafarkuri bersama, ada apa dengan kita? Jangan-jangan sudah banyak manusia-manusia di bumi Allah ini yang sombong. Baru dikasih tentara Allah yang kecilnya amat kecil. Hanya satu buah nama yang disebut corona, virus kecil. Baru tentara Allah berupa virus yang kecil ini. Semua manusia di seluruh dunia heboh, takut sama tentara Allah yang kecil ini. Bagaimana dengan tentara-tentara Allah yang lainnya? Yang maha dahsyat, maha kuat, yang luar biasa. Karena itu Sohib Karib At-Taqwa yang dirahmati Allah, terlalu takut jangan. Terlalu berani juga jangan. Artinya tasahul, kita meremehkan. Artinya ketika Allah sudah siapkan virus, penyakit yang disebut corona ini yang merajalela di mana-mana, tugas kita cuma satu, banyakin doa. Doa sama Allah. Setiap kali kita sholat, ya Rabb, hindarkan jauh-jauh kami dari bala dan musibah, terutama wabah penyakit yang disebut corona dan wabah penyakit lainnya. Yang kami tahu wabah ini pasti datang atas kehendak-Mu. Pasti corona ini datang atas izin-Mu. Dan kita yakin bahwa corona yang menggerakkan adalah Engkau, wahai Allah. Kemana dia pergi tuh virus? Pasti biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita pada takut sama virusnya, bukan takut kepada sang pencipta virus? Kenapa kita takut kepada makhluk, bukan takut kepada sang khalik? Maka benar yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Akan datang pada satu zaman di mana nanti umatku cintanya luar biasa kepada makhluk. Dia takut sama makhluk, cintanya sama makhluk luar biasa. Lalu dia lupain sang khalik. Kita takut sama makhluknya, lupa kepada sang penciptanya. Sayugianya, yang kita harus takuti siapa yang menciptakan corona. Sekecil apapun makhluk, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun makhluk, semua mereka bergerak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayugianya, yang kita takuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah wahai saudaraku yang hari ini Allah berikan kepada kita sifat-sifat benar-benar masih disifati diri kita dengan rasa takut kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Ngeri kalau sampai cuma gara-gara ini kok kita pada sholat ke masjid takut, berjamaah takut, majelis-majelis ilmu takut, majelis-majelis ta'lim takut, berzikir kita takut. Akhirnya majelis-majelis tabligh akbar sekarang dihentikan oleh karena menjaga jangan sampai ada virus yang namanya corona. Yang saya takuti malah ini bukan jadi solusi, hadirin. Yang saya takuti saudaraku kaum muslimin Sohib Karib At-Taqwa ini bukan jadi solusi, yang ada malah menambah masalah. Kenapa menambah masalah? Yakinlah kita kepada Allah. Ketika kita membaca sholawat, bergemuruh sholawat, berzikir bersama, yakin nur cahaya Rasulullah hadir. Kalau sudah nur cahaya Rasulullah hadir, saya punya keyakinan dalam diri saya, insya Allah ini jadi obat buat kita.
Jadi obat buat kita. Apalagi kita bacain Al-Quran, berzikir, bersolawat sambil berdoa, ya Rabb, hindarkan kami sejauh-jauhnya dari virus atau wabah penyakit yang mengerikan ini. Sehingga penyakit-penyakit itu, wabah itu akan terus dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita sholat berjamaah pada takut, sehingga orang nggak lagi berani ke masjid, nggak bisa lama-lama di masjid, nggak senang duduk di masjid, di majelis-majelis ilmu, oleh karena mencurigai takut jamaah yang satu dengan yang lainnya terkena corona. Apalagi sampai ada yang berpendapat seakan-akan virus corona ini menyebar karena adanya tabligh akbar, ada maulid nabi, ada zikir. Ya Allah, na'udzubillah. Ada kata apa lagi yang membuat kita berburuk sangka lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada dosa apa lagi yang sudah kita perbuat yang membuat Allah murka kepada kita? Sehingga begitu jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemaksiatan itu mengundang murkanya Allah, ketaatan itu mengundang berkah dan juga mengundang kebaikan, ketentraman, kenyamanan. Tapi sebaliknya kemaksiatan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tarkubul maksiyah fa innaha sakhatullah. Jangan kau gemar berbuat maksiat. Sekali kau bermaksiat berarti kau sedang mengundang murkanya Allah. Dan Al-Fakir yakin 100% corona ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita konsen, dihinggapi rasa takut berlebihan kepada wabah ini, Al-Fakir cuma takut nggak sadar kita ada satu sifat buruk dalam diri kita. Kita takut kepada selain Allah, melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita ada yang kita takuti yang lebih-lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak nyadar iman kita sudah digelapin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak nyadar itu bagian min zulmatil qalbi, berarti hati kita sudah digelapin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati sahib karib at-taqwa yang dirahmati Allah. Kita khawatir boleh, takut juga boleh, ngeri juga boleh, tapi jangan berlebihan sahib karib at-taqwa yang dirahmati Allah. Kalaupun qadarullah antum, di antara antum ada yang terkena musibah ini, sabarlah dan tawakal kepada Allah. Tugas kita yang pertama berdoa dan terus berdoa. Jangan bosan setiap makan. Kita bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca itu. Sambil juga kita minta bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan keburukan itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billah wal yaumil akhir, tubna ilallahi batina wa zahira. Jangan takut, tapi juga jangan meremehkan. Itu pesan Al-Fakir sahib karib at-taqwa yang dirahmati Allah. Teruslah berjalan. Dan berjalan terus seperti biasa Anda beraktivitas. Namun tetap yang kedua ada ikhtiar. Setelah kita berdoa kepada Allah, keluar rumah kita baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sambil kepada siapapun kita, kemana pergi, makan, minum, jangan bosan. Berwudu, ini yang kedua ikhtiar kita. Salah satu ikhtiar kita, jangan tinggalkan wudu. Bagaimana nggak hebat wudu? Wudu itu bukan cuma nyehatin jasadiah, tapi wudu juga menyehatkan ruhiyah. Menyehatkan jasadiah. Setiap kita berwudu, kita cuci tangan. Alangkah indah dan bagusnya sebelum kita berwudu, kita cuci tangan dengan sabun. Ketika sabun itu sudah kita nempelkan di tangan kita, kita cuci dengan bersih, dengan merata, kuman-kuman, virus-virus akan menghindar dan pergi jauh dari kita. Lalu mulai dah kita cuci tangan, basuh wajah kita, basuh tangan kita, usap kepala kita dengan merata, lalu tambahkan sunnah dengan telinga kita. Masya Allah, basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, lalu kita tambahkan sunahnya telinga-telinga kita, sambil kita pijit-pijit telinga kita basuh kaki kita. Ya Rob, setiap hari antum kerjakan ini sehari semalam minimal 5 waktu. Allah sehatkan kita. Allah bebaskan kita dari virus corona. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, jangan tinggalkan masjid-masjid Allah. Kalaupun ikhtiar kita, mungkin jangan sampai bekas sujud kita terhindar, kita jaga-jaga kita. Boleh antum bawa sejadah dari rumah, bawa sorban dari rumah. Yang penting sholat subuh berjamaah jangan tinggalkan di masjid-masjid Allah dan di musola-musola.
Yang penting zuhur, asar, maghrib, isya kita kerjakan ikhlas dengan sholat berjamaah. Teruslah kumandangkan azan sebagai tanda bahwa kita ini maha kecil di hadapan Allah. Allah zat yang maha besar. Akui bahwa ini adalah musibah. Musibah bukan cuma buat orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Oleh karena kecongkakan dan kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kecongkakan dan kesombongan hamba kepada Tuhannya Sang Pencipta. Bagaimana tidak lahir virus ini di sebuah negara yang sombong, yang pemimpinnya sombong, berani berkata bahwa dia adalah negara Cina yang katanya sudah maha dahsyat, maha kuat, dan maha perkasa. Sehingga dia berkata presidennya, tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu mengalahkan negara kita Cina. Akhirnya cuma dikasih tentara Allah yang paling kecil. Kecil banget tuh tentaranya. Virus. Gedean mana coba sama kutu? Masih gedean kutu. Belum kutu. Belum semut, baru tentara kecil Allah yang ukurannya gak bisa dilihat pakai mata, gak bisa diraba dan gak bisa dicerna. Stres seluruh dunia dengan utusan tentara Allah berupa virus yang disebut corona. Mengerikan, menakutkan. Tak pandang bulu dia akan datang kepada siapapun. Mereka yang meremehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya kesongkakan dan kesombongan, lahir datu virus. Baru dikasih tentara Allah berupa virus yang kecil, suruh pada stres seluruh dunia. Ayo, siapa yang kuat di antara kita? Ternyata kita tidak punya kekuatan, daya kekuatan apapun. La haula wa la quwata illa billah. Semua tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Cina sendiri pun yang katanya tadi ngaku negara hebat, negara kuat, ekonominya mantap, tetap baru dikasih corona, mereka stres, ekonominya bangkrut, mereka dibikin pusing, mencari solusi apa obat penyakit daripada virus corona ini. Ini menandai bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jauh-jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir sarankan terus ramaikan masjid-masjid dan musola. Ramaikan masjid-masjid dan musola dengan sholat berjamaah. Dan terus kita ramaikan sama-sama dengan berjamaah. Saya yakin majelis-majelis ayo kita ramaikan kembali. Asal jangan remehin ini virus. Tetap kita jaga safety kita. Pakai masker. Atau ketika sholat masker kita buka tapi punya sejadah sendiri, bawa sejadah dari rumah, atau bawa sorban kecil dari rumah, atau pakai sapu tangan dan sebagainya. Itu bagian ikhtiar kita. Sebab tugas kita cuma satu, berdoa. Yang kedua ikhtiar. Udah doa, ikhtiar udah usaha. Ya udah mau ngapain, tawakkal 'ala Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah dengan qada dan qadarnya Allah. Qadarullah semua biidznillah, terjadi atas kehendak Allah. Illa ayyasha Allah. Apapun terjadi atas kehendak Allah. Buat saudara kita yang mungkin sekarang mereka sedang terbaring sakit kena virus corona, tugas kita sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai sesama umat manusia hanya berdoa untuk mereka. Moga mereka diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga mereka diberi kesabaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini garis mereka. Dari zaman ajali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang bertanya melalui IG Al-Fakir ini, bagaimana cara hadapi corona ini? Sederhana, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan masjid-masjid dan musola. Dengan cara apa? Setiap kali kita ke masjid, cuci tangan kita dengan sabun. Lalu kita berwudu. Ternyata wudu bukan cuma menyehatkan jasadiah, tapi ruhiyah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak sehat jasadiah kita? Ketika berwudu, virus-virus semuanya ketika tangan kita basuh dengan air, mereka rontok, mereka pergi meninggalkan kita. Kemudian selesai wudu, Masya Allah, ruhiyah kita lebih sehat. Kenapa? Orang selesai wudu, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia basuh mukanya. Dosa-dosa yang ada di mata rontok semua, yang ada di wajahnya, yang ada di hidungnya, yang ada di telinganya, yang ada di mulutnya ketika dia berkumur. Gibahnya diampuni Allah, kelalaiannya dimaafkan Allah. Jasadianya sehat, ruhiyahnya sehat. Itu disebut sehat zohirnya, sehat batinnya dengan berwudu. Ini solusinya salah satunya.
Selain berwudu, kemana pergi, kita tempat keramaian, jangan tinggalkan masker, boleh. Cuma jangan berlebihan. Apalagi gara-gara ini kita sampai saling curiga. Udah nggak mau lagi jabat tangan sama orang, seakan-akan orang yang di samping kanan kiri kita, depan belakang kita, mereka adalah korban-korban corona. Ya memang untuk menjaga sohib karib at-taqwa yang rahmati Allah. Tapi ingatkah ketika Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Al-Fakir ulang kembali. Ketika ada dua orang muslim, mereka berjabat tangan, mereka bersalaman, maka sebelum dia berpisah, keduanya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita sudah nggak mau salaman, sudah salaman seperti ini kepada kita sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, udah nggak mau lagi jabat tangan dan sebagainya, yakinlah kepada Allah, selesai jabat tangan, mungkin selesai sholat, nggak ada salahnya kita cuci tangan lagi sebagai ikhtiar kita. Lalu kita tawakal sambil berdoa, jangan bosan, bacalah terus setiap makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sambil kita juga baca bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itulah sohib karib at-taqwa yang rahmati Allah. Udah, jangan tinggalkan doa. Teruslah kita ikhtiar berusaha untuk sehat, pola hidup sehat, makan makanan yang sehat. Ingat sohib karib at-taqwa, virus ini lahir dari negeri yang makannya kagak keurus. Apa baik dimakan? Cina, lihat negara Cina. Sampai itu sop kekelawar, itu dia makan sop. Maaf lahir batin, tikus kecil dimakan. Kala jengking, apa jadi makan? Batnun syab'anun min ghairi mubalah. Perut kenyang, nggak peduli kenyangnya perut, dihajar terus, dimakan terus, mau halal mau haram. Itu bikin bukan cuma penyakit jasadiah, tapi juga penyakit ruhiyah. Apa penyakit ruhiyahnya? Min zulmatil qalbi, hatinya digelapin nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sohib karib at-taqwa yang dirahmati Allah. Jaga makanan yang sehat, pola hidup sehat. Kalaupun memang ada di antara kita yang sudah atau mungkin ada gejala-gejala, teruslah berusaha ikhtiar untuk sehat. Berobat, minum madu, kemudian banyak terus minum air putihnya dan sebagainya, air hangatnya, ikhtiar kita. Lalu udah tawakal sama Allah, serahin diri kita kepada Allah. Kita ini hamba yang beriman kepada Allah. Semua terjadi qadarullah bi'idznillah wa bi'aunillah. Semua terjadi atas kehendak Allah illa ayyasha Allah. Tugas kita cuma minta kepada Allah, ya Rabb, buat saudara kami seluruh dunia kaum muslimin, hindarkan mereka dari corona ya Allah. Buat bangsa kami Indonesia ya Allah, jangan bikin para pemimpin kami stres mikirin corona, sedangkan ekonomi kami sedang sulit punya negeri ya Rabb. Urusan negeri kami begitu banyak, masalah yang belum kelar. Mudah-mudahan corona segera berlalu, sehingga negeri kami bangkit dan semangat terus untuk membangun bangsa yang kami cintai, Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Jangan hantui jiwa kami dengan rasa takut kepada corona. Hantuilah jiwa kami dengan rasa takut kepadamu ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Karena sebaik-baik orang adalah ketika dia punya rasa takut kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita pun minta kepada Allah, ya Rabb, hindarkan jauh-jauh dari wabah-wabah penyakit buat kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, Al-Fakir garis bawahi, kita hamba Allah yang kecil, makhluk, tidak ada apa-apanya dengan sang Khalik, zat yang maha besar, Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong kita, baru tentara kecil berupa virus, dunia stres. Bagaimana tentara-tentara Allah yang sesungguhnya. Sallu ala Muhammad. Al-Fakir Angkunaipi, salam silaturahim. Jangan bosan terus dakwah tanpa batas. Majelis silaturahim rutinan setiap malam Selasa. Insya Allah tidak libur. Kita berzikir, berselawat, berdoa agar negara kita, bangsa kita, saudara kita terhindar dari wabah penyakit corona.
dan wabah-wabah penyakit-penyakit lainnya. Sampai berjumpa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.